warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sokratalk 4 edisi English Talk. Belajar menjadi bilingual parents untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Dua pembicara kita yaitu Bu Elvira Wahyuni dan Ibu Rizkyana. Saat ini Bu Rizkyana dan Bu Elvira sudah bergabung dengan kita. Kita akan langsung saja Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali bahwa acara kita ini akan terbagi menjadi beberapa. Pertama itu perkenalan, kemudian nanti baru kemudian presentasi dari masing-masing pembicara, dan kemudian dilanjutkan dengan acara pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu melalui formulir yang telah kita berikan kemarin, dan juga kemudian diikuti dengan pertanyaan interaktif. Nah, nanti kita akan memberikan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya secara langsung dan akan dijawab secara langsung, seperti itu. Oke, kita sudah memiliki hampir 20 peserta. Mungkin masih banyak yang bakal bergabung, tapi kita akan mulai saja Bapak Ibu. Pertama, kita perkenalkan dulu pembicara kita yang mungkin sudah lihat dari postingan di Facebook ataupun di Instagram. Jadi mari kita lihat siapa, berkenalan dulu dengan pembicara kita. Ya, yang pertama yang pertama itu Ibu Elvira Wahyuni. Beliau adalah bilingual parents dari dua orang bilingual kids, yaitu Gwen dan Alpha. Nah, beliau kemarin itu sempat mengikuti suami ke Australia, kemudian mengambil sertifikasi Cambridge sertifikasi sebagai pengajar bahasa Inggris untuk orang dewasa di Cambridge University. Nah, ini adalah sebuah sertifikasi untuk pendidikan bahasa Inggris untuk yang dipakai di internasional. Kemudian beliau juga adalah seorang tamatan aptitude bahasa Inggris, jadi mengetahui tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang guru dan pengajar bahasa Inggris, dan juga sebagai agent of change of behavioral change di Australia. Nah, untuk yang kedua sudah bergabung juga dengan kita itu Bu Rizkyana. Beliau adalah educator, saat ini menjadi pengajar di Sekolah Cikal, dan juga tamatan Monash University, master di bidang pendidikan inklusif dan pendidikan berkebutuhan khusus. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung meminta Bapak Ibu untuk kita akan langsung memulai acara kita ini. Oke, yang pertama kita akan mulai dari presentasi dari Ibu Rizkyana. Oke. Bu Rizkyana. Halo, bisa dengar suara saya? Oke. Halo semuanya, salam kenal ya. Bisa mendengar suara saya? Mohon maaf kalau di mute, mungkin bisa kasih jempol aja ya, ala-ala ngajar di sekolah. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, nama saya Rizkyana, tapi bisa panggil saya Kiki. Sudah mengajar lumayan lama. Kebetulan ketika di awal Pak Dima menawarkan topik ini, saya lumayan minder ya, soalnya saya sendiri bukan parents. Tapi kemudian melihat setelah diskusi dan setuju kalau ini akan melihat pengalaman saya sebagai guru, ketemu banyak anak didik, juga ketemu banyak parents yang nggak jarang curhat, gimana cara mereka mengajarkan bilingual ke anak. Jadi ya, mari kita belajar sama-sama. Akhirnya pede, dan hari ini kita coba untuk sharing bareng-bareng. Oke. Yang pertama, kalau kita lihat bilingual, sebenarnya bilingual itu apa sih gitu kan?
kalau menurut Cambridge, bilingual itu able to use two language equally well. Jadi bisa dua bahasa dengan kemampuan nggak persis sama, tapi setidaknya bisa untuk dikomunikasikan secara baik. Nah, dalam belajar bilingual ini ada dua kata yang populer atau ada dua kata kunci. Yang pertama ada majority language, itu adalah bahasa yang digunakan dalam lingkungan si anak. Misalnya kita ada di Indonesia, berarti majority language-nya Indonesia. Jadi majority language di sini itu ya bahasa Aceh. Yang kedua ada minority language and targeted language. Nah, targeted language ini adalah bahasa yang mau kita komunikasikan atau yang mau kita ajarkan kepada anak. Misalnya targetnya itu bahasa Inggris seperti anaknya Mbak Vira, berarti bahasa Inggris menjadi targeted language-nya mereka. Nah, targeted language ini juga biasa disebut minority language karena si anak artinya belum terbiasa dengan bahasa itu. Tapi kita akan kondisikan dia supaya dia bisa mengkomunikasikan atau bisa berbicara dengan bahasa tersebut. Ibu-ibu, silahkan kalau kurang bisa mendengarkan atau apa, silahkan di chat aja ya. So far suaranya kedengaran kan? Dengar. Karena kita bergantung sama internet kebetulan ya. Oke, nah kebetulan kemarin saya udah baca tuh pertanyaan yang diajukan di dalam grup saat ibu-ibu register. Banyak sekali yang bertanya, Bu, benar nggak sih kalau belajar bilingual itu akan mengakibatkan speech delay? Rata-rata pada nanya begitu kan. Nah, makanya di sini saya tampilkan mitos tentang bilingual. Katanya, bilingual itu bisa menyebabkan anak-anak terlambat berbicaranya atau speech delay. Tapi ternyata penelitian terbaru sudah membuktikan kalau itu cuma mitos. Karena anak-anak itu punya kemampuan untuk bisa menguasai bahasa more than 2 languages. Tapi kenapa kok ada anak-anak yang speech delay? Lah nggak mesti bilingual, monolingual juga bisa anak-anak speech delay kalau dia sendiri punya learning disabilities mengenai bahasa. Bentar sambil admit. Oke, yang kedua, katanya kalau anaknya bilingual, maka dia cenderung jadi slow learner dibandingkan anak-anak yang cuma bisa satu bahasa. Nah, ternyata ini juga mitos. Semakin anak kaya bahasa, semakin kognitifnya itu terlatih. Semakin dia brain function-nya itu semakin tinggi. Jadi kalau brain function-nya tinggi, harusnya anak-anak juga lebih gampang belajar, bahkan bisa solving problemnya juga tinggi. Dan selanjutnya ada yang bilang, kalau anak kecil itu cukup dengar-dengar aja udah bisa. Nah, ini ada benarnya juga sih. Dan sudah terbukti, saya juga udah lihat teman-teman yang lain, kalau anaknya cuma nonton YouTube, tapi kok jago-jago banget bahasa Inggrisnya. Tapi tetap saja orang tua itu harus memberi effort lebih. Karena yang namanya bahasa itu adalah skill aktif. Dia nggak bisa ditengar aja kayak matematika terus jadi. Bahasa itu benar-benar butuh, mohon di-unmute dulu ya. Mute dulu, sorry. Jadi bahasa itu bisa melibatkan komunikasi aktif antara parents. Jadi walaupun katanya anak-anak gampang belajar bahasa, tetap harus ada effort yang diberikan. Nah, ada lagi mitos berikutnya. Katanya menjadi bilingual itu harus dari kecil. Waktu anak-anak kecil, benar, semakin kecil semakin bagus, tapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang udah dewasa juga bisa belajar bahasa Inggris. Misalnya, wah saya baru ngerti bilingual, ini anak saya yang ketiga, apa kabar ya anak saya yang pertama? Tetap bisa loh anaknya yang pertama belajar lagi bahasa. Dulu saya sendiri belajar bahasa Inggris itu kelas 1 SMP, udah lumayan tua ya. Kelas 1 SMP, saya masuk pesantren langsung belajar dua bahasa sekaligus. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan ternyata lumayan lah, saya ke luar negeri nggak nyasar-nyasar amat. Jadi nggak ada batasan kapan harus belajar bahasa. Terutama kalau kita butuh sekali dengan bahasa itu. Misalnya,
saya bawa orang tua saya nih, mau bawa orang tua ke luar negeri, tinggal di sana. Udah tua, kayaknya nggak bisa lagi deh belajar bahasa Inggris. Tapi ternyata sampai di sana, ada situasi dan kondisi di mana orang tua tuh harus ngomong bahasa Inggris. Misalnya ke supermarket dan dia harus bayar sendiri misalnya. Nah, situasi-situasi seperti itu juga bisa membuat orang belajar bahasa Inggris. So, bilingual itu tidak mengenal usia. Boleh jadi waktu kecil, dewasa, remaja, atau sampai tua sekaligus. Kemudian, katanya lagi, bilingual itu harus tahu bahasa secara perfect dan lancar, dua-dua bahasa. Ternyata nggak begitu juga sih. Nggak mesti harus bisa dua-duanya. Karena cenderung orang itu lebih lancar bisa berbahasa saat bahasa itu yang paling sering digunakan dalam konteks keseharian mereka. Misalnya, Anda bekerja di perusahaan yang butuh bahasa Inggris setiap hari, otomatis bahasa Inggrisnya akan lebih lancar. Atau saat kita acquire bahasa yang banyak misalnya. Dulu saya bisa bahasa Arab, tapi karena konteks keseharian saya nggak perlu bahasa Arab, jadinya sedikit demi sedikit saya sudah lupa cara penggunaan bahasa Arab. Nah, ada lagi yang bilang gini mitosnya, bilingual itu fenomena langka. Nah, ternyata itu juga mitos loh, karena ternyata lebih dari setengah populasi orang di dunia itu rata-rata punya kemampuan bilingual, bahkan trilingual kali ya. Misalnya kalau kita sendiri kita bisa bahasa daerah, nah kita juga bisa bahasa Indonesia, tambah lagi dengan bahasa Inggris, atau mungkin ada yang jago bahasa Perancis juga. Nah, jadi ini bukan fenomena langka, ini hal biasa. Terus yang terakhir, orang tua yang nggak ngomong bahasa targeted language, tadi seperti yang saya bilang ya, targeted language itu adalah bahasa yang mau kita upayakan buat anak. Jadi kalau orang tua nggak perfect, jangan-jangan anaknya nanti juga salah. Nah, itu juga ada benernya juga sih. Misalnya kita punya akal karena kita pengen bisa diminimalisir dengan exposure ke authentic resources. Jadi selama kita kasih ke anak-anak sumber-sumber yang autentik, ya kenapa enggak? Contohnya misalnya dari YouTube. Bahkan anak-anak bisa belajar jauh lebih cepat dari orang tuanya. Nggak jarang saya temuin anak-anak teman saya yang justru seperti pronunciation policy. Jadi orang tuanya yang salah ngomong, justru anaknya yang membenarkan. Jadi dari mitos-mitos tadi bisa disimpulkan begini kira-kira ya. Jadi ada benefit, ada drawbacks-nya. Benefitnya kalau kita mengupayakan anak untuk jadi bilingual, keuntungannya adalah higher brain functions. Bahkan ada penelitian yang menyatakan adult itu bisa mengurangi kedua. Mungkin bisa di-mute dulu ya ibu-ibu ya. Yang kedua, dengan mengajarkan anak bilingual, itu juga memberikan orang tua peluang untuk belajar. Seperti yang saya bicarakan tadi, misalnya ada satu kata yang kita tidak mengerti ya. Kita bisa cari tahu dulu, otomatis hal itu kan bisa membuat kita lebih tahu lebih banyak tentang satu kata. Karena apalagi dalam bahasa Inggris, kan arti dan meaning itu bisa per konteks. Yang ketiga, itu akan jadi career opportunity. Nggak bisa kita sanggah ya, kalau orang yang punya bahasa lebih banyak itu aset banget untuk perusahaan. Dan itu akan selalu dicari, jadi nilai plusnya. Jadi kalau anak yang dipersiapkan dengan bilingual, otomatis career opportunity-nya akan lebih besar. Yang keempat, travel chance. Dengan bisa bahasa, pasti akan mudah untuk berpergian dan untuk traveling, tapi tetap dibarengi dengan hal-hal lain seperti budget dan sebagainya ya. Oh, iya. Yang kelima adalah
perspective enrichment. Kenapa arti perspective enrichment? Apa sih hubungannya sama bilingual gitu ya? Jadi bahasa itu struktur yang kompleks. When you learn language, you also learn their culture kan. Kalau kita belajar bahasa, itu kita belajar budayanya juga. Kita jadi kayak kenal orangnya. At least dari lagu anak aja, Oh MacDonald Had a Farm. Kita tuh jadi belajar, oh ternyata farm begini ya kalau di Inggris. Oh ternyata bertaninya orang Inggris gini ya. Nah, tentu kita akan belajar sesuatu. Nah, dengan kita belajar bilingual, perspektif kita juga akan lebih luas, lebih kaya. Jadi katanya orang yang lebih banyak perspektif itu cenderung orang yang bijaksana. So why not? Terus yang keenam, communication skill development. Itu jelas ya, semakin banyak bahasa yang kita bisa, semakin kita jago untuk berkomunikasi dengan siapapun gitu. Kemudian yang ketujuh adalah empathy skill. Nah, itu tadi hubungannya sama perspektif enrichment. Semakin kaya kita akan suatu perspektif, pasti empati kita akan juga lebih bagus, lebih terasa. Karena kita coba memahami sesuatu dari berbagai sudut pandang. Nah, tapi ada juga kekurangannya. Yang pertama itu butuh banyak waktu dan usaha. Butuh banyak waktu dan usaha banget ya. Ini nggak bisa kita pengen anaknya jago bahasa Inggris tapi kita nggak ngapa-ngapain. It's kind of impossible. Terus yang kedua, it is hard to show emotions. Nah, ini aku akan bahas ini deh. Soalnya gini, waktu kita kurang yakin sama bahasa, kita cenderung malu-malu untuk mengungkapkannya kan. Terutama bisa emosi baik, bisa emosi tidak baik. Saya punya pengalaman dulu pernah ke satu negara sama teman, terus sampai di sana kita terjadi percekcokan lah dengan agent mobil yang mau kita sewa. Tapi karena teman merasa bahasa Inggrisnya kurang pede, jadi dia sampai menahan diri untuk marah. Karena emosi marahnya itu tidak bisa keluar dalam bahasa Inggris. Emosinya itu hanya bisa dalam bahasa Indonesia. Jadi itu kayak nggak ngena aja kalau marah-marahnya dalam bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi kekurangan dari bilingual mungkin itu. Susah untuk mengungkapkan sesuatu emosi itu kadang kita lebih nyaman untuk mengungkapkan dengan bahasa yang diketahui oleh majority language. Terus yang ketiga, it passes the errors, kayak yang saya bilang tadi. Bisa saja orang tua ngajarin hal yang salah, pronunciation salah, atau kita nggak ngomongin aksen ya, karena dalam berbahasa aksen is a free thing. Orang bisa aksen apa saja, boleh Menglish, boleh Malaysian English, Singaporean English, Javanese English, it's up to you. Ini yang kita bilang adalah pronunciation-nya. Tapi hal ini bisa kita atasi dengan cara mengexposure anak-anak ke dalam authentic resources, seperti YouTube, berita, atau bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri, biar anak-anak dapat feel yang authentic. Nah, terus setelah ini, tadi kan udah lihat nih positif dan negatifnya. Sekarang saatnya making decisions. Kalau udah tahu positif dan negatifnya apa, orang tua harusnya making decision. Karena anak bilingual itu nggak bisa terjadi dengan begitu saja. Dia butuh effort. Nggak ada yang tiba-tiba jadi aja bilingual. Jadi that's why you have to make decision. Karena decision ini besar. Karena hal ini melibatkan suami, keluarga, komunitas, so you have to make decision. Jangan ya udah deh bilingual, tapi tiba-tiba di tengah give up, tiba-tiba lihat suami nggak partisipatif, marah-marah gitu ya. Kenapa? Karena dari awal memang nggak berembuk. Nah, makanya dari awal berembuk dengan orang-orang yang cenderung terlibat sama pengajaran bilingual ini. Nah, lanjutnya metode bisa ngomong bahasa Inggris, and you have to say to your husband, to your family, so you need their support. Jadi semua orang setuju tuh tadi waktu making decisions, everyone agree. Pokoknya anak kita di rumah itu harus ngomong bahasa Inggris. Oke. Nah, itu adalah metode yang pertama. Yang metode kedua adalah one person, one language. Nah, ini untuk mengimbangi, misalnya,
kalau sama ayah ngomong bahasa Inggris ya, kalau sama mama ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau sama kakek ngomongnya bahasa daerah loh, banyak ya. Nah, ini juga waktu making decision disepakati bersama, gitu ya. Nah, one person, one language ini juga populer di sekolah. Contohnya di sekolah tempat saya mengajar sekarang, karena bilingual, jadi si anak akan ngomong bahasa Inggris itu dengan guru bahasa Inggris, atau dengan guru sains, terutama untuk yang TKB ke bawah. Nah, metode ini juga kami pakai di sekolah. Kemudian terakhir adalah time and place. Sama kayak tadi, time and place ini adalah untuk anak berbicara di tempat-tempat tertentu. Di sekolah juga kita pakai ini. Saat pelajaran bahasa Inggris, semua harus ngomong bahasa Inggris ya. Saat pelajaran bahasa Indonesia, harus ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi anak-anak switch. Pengalaman saya sendiri, waktu di pesantren, saya pakainya juga metode ini, karena terutama metode time. Jadi kita itu switch dulu. 1 minggu ini bahasa Inggris, minggu berikutnya bahasa Arab. Tapi saat saya di Cikal, yang dipakai adalah places, time juga sih. Jadi kalau anak TK ke bawah cenderung bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Jadi anak-anak hanya berbicara bahasa Inggris saat pelajaran bahasa Inggris saja. Oke, terus strategi. Ini banyak banget, maaf ya. Saya coba simpulkan dari beberapa sumber, terutama dari speech pathologist. Jadi strategi yang pertama adalah start early to maximize result. Nah, ini benar sekali ya. Saya sudah lihat teman-teman saya, yang menurut saya cukup sukses mengajar anaknya untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, exposure dia itu dari YouTube. Jadi kelihatan sekali anaknya itu mengikuti aksen tontonan dia. Misalnya dia lagi seneng banget nih nonton yang British, jadi aksennya langsung udah jadi British. Tiba-tiba udah American accent. Nah, ini pengaruh, ini bonusnya anak-anak ya, karena anak-anak bisa acquisition dan learning sekali. Sedang getting language. Nah, positifnya acquisitions, mereka itu bisa like, karena sifat mereka yang meniru. Kalau masalah ini nanti akan dibahas sama Bu Fira di slide berikutnya. Yang kedua, the more exposure the better. Kayak yang tadi ya, harus banyak-banyak di-expose ke authentic resources. Authentic yang nggak disengaja dibuat, yang nggak disetting, apa adanya. Biasanya YouTube, cuman ya tetap ada parents control ya. Setelah itu, don't finish their sentence. Nah, ini yang paling sering kita pakai di sekolah. Jadi, ini nyalain si anak. Ini yang sering orang tua lakukan ya, nggak sabar. Apa? Gitu. Jadi, instead of nyelesain kalimat si anak, mending ngasih prompts, ngasih kalimat-kalimat yang menstimulasi si anak. Kita cuma bilang yang dingin ya, atau kita juga bisa mungkin probing pakai hal-hal lain yang sering dia lakukan gitu. Kemudian, parent don't show hesitant and shyness to speak targeted language. Enggak, aku tuh bahasa Inggris, tapi mamanya malu kalau ke Indomaret aja ngomong bahasa Inggris tuh malu, cuma mau ngomong sama anak di rumah aja. Padahal metode yang disepakati tadi one person one language misalnya, tapi giliran di lift atau di tempat publik, mamanya udah bahasa Indonesia aja gitu. Nah itu nggak komitmen. Misalnya anak aja lihat, kok malu ya ngomong bahasa Inggris, kayaknya ngomong bahasa Inggris memalukan deh, ya udah aku nggak mau belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kalau jadi orang tua, don't hesitate, jangan malu-malu. Never lah, kan kita demi anak ya. Kemudian full their enthusiasm. Nah, ini orang tua paling tahu nih, anaknya suka apa, hobinya apa, nontonnya apa. Itu it's only you who can answer your own questions. Kalau di sekolah kita juga support sih saat parents meeting atau kumpul dengan orang tua, biasanya guru akan langsung berkomunikasi dengan orang tua
tentang hal-hal yang disukai si anak waktu di sekolah. Tapi balik lagi, kan orang tua itu primary source-nya si anak yang lebih tahu, karena 24/7 sama anak-anak. Kemudian, travel to places that speak the language. Ini nggak harus, ini benar-benar opsional kok. Apalagi sekarang kita bisa virtual tour, kita bisa kemana-mana aja, we can access anything freely, as long as you have data ya. Kuota, data lengkap, oke. Terus, read a lot of book in targeted language. Nah, kalau masalah ini juga banyak link-link e-book yang free dan yang gampang untuk diakses untuk anak. Tapi jangan sekedar dibaca. Itu yang kami terapkan di sekolah. Jadi setiap saat kan selalu akan selalu menanyakan beyond what they can see. Misalnya ada satu gambar hungry caterpillar. Nah, kita tuh harus nanya, apa sih yang kamu lihat? What do you see? Asking as much question as possible, karena yang namanya language skill itu adalah bahasa yang aktif, ya. Language itu adalah active skill, jadi nggak bisa cuma dimasukin aja tapi nggak ada output dari mereka, itu sangat nggak mungkin ya. And then, misalnya anaknya malu nih, anaknya pokoknya nggak mau aja, asal udah ngomong bahasa Inggris dia tuh diem gitu. Nah, bisa disuruh dengan anak itu disuruh ngomong bahasanya ke binatang peliharaannya. Misalnya di rumah ada kucing. Oke, aku akan kasih kucing, tapi kamu coba ngomong sama kucing pakai bahasa Inggris ya. Kucingnya nggak ngerti bahasa Indonesia loh. Kamu harus, atau hal lain yang dia sukai. Jadi distimulasi dengan hal-hal yang mereka sukai. Kemudian anakku tuh asal nanya tiap hari bahasa Indonesia aja, padahal aku udah suruh ngomong bahasa Inggris loh, misalnya begitu ya. Biarin aja anak itu nanya bahasa Indonesia, tapi sebisa mungkin parents tetap jawab dalam bahasa targeted language, dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang diinginkan. They make sure you answer it in. Selanjutnya be consecutive, seperti yang tadi udah jelasin ya, harus konsisten dan harus, namanya juga bahasa cerewet, nggak mungkin bisa, karena bahasa kalbu itu susah untuk dilatih. Seterusnya, make it enjoyable with a variety of resources. Nah, ini yang tadi, lihat dulu minat mereka apa, YouTube juga dilihat dulu yang mereka sukai apa, tapi ini be careful of screen time. Jangan terlalu, gak apa-apa, lu bisa belajar tapi kelewat waktu. Jadi itu nggak bagus buat kesehatan mata mereka. Karena selain mereka dapat authentic resources, mereka juga harus praktekin ke resource yang lain. Misalnya, seperti yang kita praktekkan di sekolah itu, misalnya kita mau melihat satu YouTube kayak Hungry Caterpillar. Nah, si guru membuat model lain dari Caterpillar. Jadi, authentic resource yang mereka dapat itu disupport dengan riset. Nah, waktu bisa nambah lagi bahasa dan percakapan. Jadi, jangan melulu di screen time gitu ya. Yang terakhir, reach out to your community. Pasti ada capek-capeknya sih ini ya. Terakhir itu memang butuh support dari community. Saya akan bahas nanti. Nah, ini resources-nya. Boleh di-screenshot kalau mau. Dan ini lebih dari ini ya. Ini hanya sedikit dari yang saya tulis. Sedikit yang saya tulis, tapi sebenarnya di luar sana ada banyak sekali. Aplikasinya tuh bisa Duolingo, Class on the Go, Delft Learn You, Teach Kids Language, Paka Alpaka. Ini semuanya itu banyak sekali bahasanya. Terus yang YouTube bisa dicari nursery rhyme, pasti sudah khatam nih ibu-ibu nih. Kalau hal ini pasti sudah tahu. Terus ada channel Cocomelon, ada Cucu TV. Yang terakhir nih ada Omar dan Hana. Kalau mau exposure anak-anak itu lebih ke Inggris, tapi juga ada nilai-nilai Islaminya. Nah, bisa ini Omar and Hana. Oke, nah support. Yang pertama tuh support orang tua. Soalnya kayak yang tadi saya bilang harus ada making decisions dan itu melibatkan banyak orang. Terutama kalau kita tinggal di extended family, ada kakek, ada nenek, ada tantenya. Nah, ini semua orang ini sebenarnya
bisa jadi support sistemnya kita. Terutama misalnya kakungnya jago banget bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggrisnya sama kakungnya gitu. Yang kedua adalah seterusnya yang tadi juga ada berbagai apps and sources, learning sources for parents, terutama yang free. Kemudian komunitas, karena kebanyakan yang sukses itu mereka mengikuti komunitas Facebook, misalnya join Parents Bilingual gitu. Nah, bisa mungkin langsung mencari komunitas, either di Facebook, Instagram. Sekarang gampang ya untuk mencari itu semua. Oke, so that's it from me. Thank you. Nah, ada banyak sekali, silakan. Thank you, Syukria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh speaker kedua. Bukankah begitu, Pak Dimar? Oke. Ya, seperti itu tadi penjelasan dari Bu Kikinya. Jadi ternyata ada keuntungan, challenges-nya, ada drawback sama benefit-nya. Oke, kalau tadi Bu Kiki membahas dari aspek bagaimana perkembangan bahasa itu untuk bilingual kids, maka di sisi kedua ini kita akan dari Bu Elvira yang nanti akan fokus, akan lebih dalam lagi menjelaskan berdasarkan pengalaman beliau dalam membesarkan Alfa dan Gwen. Oke, Bu Elvira, kita akan segera jadikan host ya. Nggak kelihatan ibunya. Sebentar. Untuk pertanyaan silakan disimpan dulu ya Bapak Ibu. Nanti untuk pertanyaan kita akan sediakan waktu setelah Ibu Elvira memberikan presentasinya. Oh, Bu Elvira. Bentar. Ini kok enggak? Ya, halo. Ini sebentar. Ini namanya siapa ya Bu di sini? Bisa dilanjut saja karena screen-nya Pak Dimar, bisa dilanjutkan saja soal screen-nya sudah digabungkan kok. Oh, Slide-nya gitu. sudah digabungkan. Oke. Ya. Silakan Bu Elvira. Sebentar ya, sebentar. Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang. Bu. Oke, Bu Kiki. Kira-kira suara saya dengar nggak sih? Dengar kok? ya? Kedengaran. Iya, ya. Jadi, saya nggak banyak babi ibu di awal ya, saya langsung aja, soalnya ada banyak juga yang mau dijelaskan, dan kita menimbang waktu juga. Nah, langsung saja, saya coba jelas, gini, sebentar. Oke, sebagian besar dari parents tidak memiliki perspektif yang sama terhadap bilingual. Ada yang sudah punya anak, sebagian mereka ada yang maju mundur, motivasinya untuk menjadikan anaknya bilingual atau menjadikan keluarganya bilingual. Nah, tapi ada juga orang tua yang sudah mantap. Nah, untuk lebih meyakinkan ibu-ibu yang masih ragu atau masih maju mundur untuk menjadikan anak yang bilingual, ada kalimat yang bagus saya ambil dari Steiner. Steiner ini adalah seorang dokter anak yang sudah menangani berkomunikasi dengan banyak pasien, khusus di dunia bilingual. Nah, dia mengatakan bahwa sebagian dari semua pasien yang dia tangani, yang membesarkan anaknya dengan cara bilingual, tidak ada yang menyesali keputusan mereka. Tetapi di sisi lain, orang tua yang malah memutuskan hanya membesarkan anaknya hanya dengan satu bahasa, pada akhirnya kembali lagi ke dia dan menyatakan sebuah kalimat seperti ini, seandainya saja waktu itu saya menjadikan anak saya bilingual, pasti mereka memiliki warna hidup yang lebih banyak, bisa membuka karir yang lebih luas. Nah, jadi percayalah, Steiner ini adalah orang yang sudah berpengalaman, dan dia menyatakan bahwa menjadikan anak bilingual ini suatu saat akan menjadi suatu hadiah yang spesial bagi anak-anak kita. Nah, oke.
Next, Mbak Fira. Next Ya. slide. Oke. Ya. Next Nah. slide. Ya, sekarang saya akan berbagi pengalaman pribadi saya dalam membesarkan anak bilingual. Nah, yang pertama kita angkat poinnya motivasi. Motivasi saya awalnya sekedar iseng, sekedar motivasi yang ringan. Karena saya adalah guru bahasa Inggris, tamatan pendidikan bahasa Inggris, ya saya jadi kepikiran, dan sudah lama mengajarkan anak-anak berbahasa Inggris, kenapa anak saya nggak diajar bahasa Inggris ya? Ya udah saya coba aja iseng-iseng gitu loh. Nah jadi tapi lama-kelamaan karena sempat tinggal di Australia dan melihat rupanya dunia karir dan segala macam itu memang membutuhkan bilingualism, jadi saya memutus makin ke sini, makin ke belakang motivasi saya untuk menjadikan anak-anak saya bilingual semakin kuat gitu loh. Memang pada sebagian orang tua ada motivasinya yang naik turun. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, language choice. Nah, sebenarnya seperti yang disampaikan Ibu Kiki sebelumnya, ada banyak bahasa yang bisa kita pilih untuk anak-anak kita. Contohnya bagi ibu-ibu yang suka drama Korea, mungkin lebih memilih bahasa Korea. Yang suka masakan Jepang, mungkin yang lebih suka bahasa Jepangnya. Terserah yang mana saja, sesuai kebutuhan, sesuai minat, sesuai kemana kita ke depannya, begitu loh. Nah, kami dalam konteks kami lebih memilih bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, sebenarnya si Alpha ini bisa dikatakan multilingual kids gitu loh, tapi yang aktifnya masih bilingual, masih Inggris dan Indonesia. Nah, jadi sekarang saya sudah mulai introduce, sudah mulai expose dia. Sebenarnya sejak waktu lama sih saya sudah mengekspos dia dengan bahasa Arab dan pasti ya bahasa daerah. Nah, tapi yang sekarang aktif adalah bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, jadi terus dari sisi parents kita analisa, parentsnya saya aktif menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, dedinya juga aktif menggunakan Indonesia dan Inggris. Nah, karena memiliki support yang begitu, kita lebih gampang, lebih smooth aja membawa anak untuk bisa berbahasa Inggris begitu loh. Nah, tapi bukan berarti ibu-ibu yang nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa ngajarin anak menjadi anak bilingual gitu loh. Nanti saya kasih tahu, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian di sisi anaknya, kita juga perlu tahu konteks anak. Nah, si Alpha ini orangnya suka, tingkat curiosity-nya cukup bagus, tingkat penyerapan bahasanya cukup bagus, dan keinginan belajarnya bagus. Nah, saya karena ia pengaruh motivasi dan terus diasah. Nah, kadang anak kedua saya, adiknya si Alpha, beda dengan si Alpha. Alpha ini orangnya cas-cisius, tapi si Gwenny ini dia lebih kalem, tapi dia suka kinestetiknya yang bagus. Tapi saya cobakan juga ke Gwenny, tetap berpengaruh, tetap works. Strateginya tetap bisa dijalankan. Bukan berarti anak yang nggak suka bicara. Kan kadang ada orang tua yang mengatakan, anak saya nggak suka bicara, anaknya senang, tetap bisa gitu loh. Nah, kemudian kita tengok poin extended family ini keluarga besar. Keluarga besar kami tidak hanya di keluarga saya dan suami saya dan anak saya yang menggunakan bahasa Inggris. Ini seperti breakthrough, sesuatu yang baru. Jadi keluarga yang lain tidak menggunakan bahasa Inggris. Yang sepupu atau tante, mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, khusus di generasi atas, nenek sama kakeknya masih bahasa daerah. Jadi, ya sesuatu yang baru gitu loh. Mau nggak mau jadinya kecipratan, orang sekitar kita akan kecipratan ikut belajar bahasa Inggris. Jadi dengan belajar bahasa Inggris di rumah, yang diinisiatif sama, yang dimulai sama orang tua, itu akan berefek juga meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris keluarga-keluarga yang lainnya gitu loh, tanpa harus bayar biaya khusus mahal-mahal kayak gitu loh. Salah satu solusi untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, jadi terus life journey. Nah, terkadang takdir hidup, perjalanan hidup akan berpengaruh ke motivasi kita. Nah, karena kebetulan kami kemarin sempat juga ada tinggal di Australia, itu makin membentuk motivasi, membentuk cara pandang terhadap dunia bilingualism dan gitu loh. Terus support system. Kita harus memasukkan keluarga, seperti yang disampaikan Ibu Kiki tadi, keluarga kita jadikan support system kita gitu, karena kita nggak bisa jalan sendiri. Kalau kita sendiri, terus keluarga kita tetap break the rules, itu nanti hasilnya juga nggak maksimal kayak gitu. Terkadang anak juga jadi timbul bertanya-tanya gitu loh, jadi ada masalah-masalah yang akan muncul kayak gitu loh. Nah, terus language input ini nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah,
Language input. Kasus saya mungkin akan berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya yang di sini, yang kebanyakan ibu di sini, di mana anaknya bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa pertama bahasa Indonesia, kemudian akan mengajarkan atau ingin mengintroduce bahasa Inggris gitu. Kalau saya kan anak saya bahasa pertamanya bahasa Inggris, saya justru kenalkan dengan bahasa Indonesia. Tapi karena konteks kita, mungkin yang ibu-ibu butuhkan adalah info tentang language input Inggris, ya saya share-nya yang ini. Nah, sebisa mungkin seperti yang dibilang Ibu Kiki tadi, bahwa materinya harus otentik. Nah, karena ya kesalahan pengucapan dan kesalahan-kesalahan yang kita buat akan ditiru oleh anak. Kalau kita kasih source-nya yang otentik, dia akan belajar banyak hal termasuk intonasi, ya pengucapan segala macam kayak gitu loh. Nah, ada ini media yang saya manfaatkan langsung dengan anak saya. Ini YouTube videonya yang kamu mau jadi bilingual baby nggak? Nah, ini YouTube yang ditonton si Alfa, karena si Alfa ini suka tentang mesin, tentang AC, mesin cuci, ya udah biarkan aja dia bereksplorasi dengan hal itu kayak gitu loh. Nah, selagi itu positif, that's okay. Nah, kemudian TV channel. Di Indonesia kan channel kita, channel Indonesia ya. Karena kami tidak memakai TV kabel, nah jadi kita harus putar otak dong, nyari apa yang terjangkau, apa yang bisa digunakan tanpa harus ya biaya mahal ya. Jadi saya, karena di Australia si Alfanya nonton ABC Kids, ini channel Australia, ya gimana cara membuat channel itu ke sini? Ya udah saya download aja lagi di internet gitu loh, cari yang free access-nya kayak gitu. Terus masalah ini, karena sekarang zaman adalah zaman digital, jangan sampai anak hanya larut dalam dunia digital gitu loh. Dia tetap harus diaktifasi atau ditimbulkan rasa cintanya terhadap membaca. Membaca adalah input yang paling berpengaruh saya lihat terhadap anak-anak saya dalam memahami bahasa Inggris. Nanti saya jelasin di bawah masalah, Jadi si Alfa ini dulu pernah saya ikutkan program membaca 1000 buku sebelum usia sekolah di Australia. Nah, itu efeknya luar biasa. Dia dapat kosakatanya luar biasa banyak dari sana. Nah, jadi karena saya sekarang di sini, sama anak saya yang kedua, saya masih tetap lanjutkan program itu. Jadi caranya gampang sekali, Bu-Ibu ya. Cukup kita buat aja tanda begini. Checklist. Ya, kita buat ini checklist, hari ini dia baca berapa buku, besok dia baca berapa buku, ditandai saja kayak gitu loh. Nah kan pilihan buku kan ada banyak. Anak saya masih bayi nih, anak saya umurnya masih anak saya masih bayi, belum belajar bicara, jadi nggak harus diajarkan buku. Jangan berpikir begitu. Nah, ada buku yang untuk bayi. Jadi buku untuk bayi itu contohnya kayak gini. Nggak ada kata-katanya, cuman gambar aja, tetapi ketika kita mengajarkan anak memegang buku, dia akan terbiasa cinta dengan buku. Anak saya bangun-bangun tidur, dia nyari buku, kayak gitu loh. Jadi kan kita ngerasa kayak enak gitu loh. Oke. Kemudian ada banyak sekali pilihan buku. Nah, coba mungkin ada orang tua yang mengeluhkan anak saya nggak suka baca, lebih suka nonton, lebih suka ini. Jadi caranya kita pilihkan buku-buku yang memang menarik, kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya pergunakan apa yang ada saja. Ya yang ada kayak gini, yang touch-nya begini, yang mengasah ini, nih kayak beginian kayak gitu loh. Yang ada ininya kayak beginian kayak gitu loh. Ada nih yang kayak ini kan menarik bagi anak-anak ya. Ada terkadang dia pop up gitu loh. Nah jadi cara kita membawakan anak ke dunia yang dia tidak suka akan menentukan apakah dia jadi yang suka atau kita akan membiarkan, itu pilihan di kita sebagai orang tua kayak gitu loh. Nah, Pak Dimar, slide-nya yang mana ya? Mbak Fira boleh di over ke aku host ya? Mbak Fira boleh di over ke aku? Ya sebentar. Ya. Oke. Nah, silakan. Belum yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi
inti dari segalanya, apapun media yang kita gunakan untuk memotivasi anak tidak masalah, selagi itu positif dan kontennya bagus, tidak masalah. Pokoknya ikutkan alur anak, kemana dia suka ya ikut, tidak harus memaksa. Karena terkadang ketika kita memaksa anak, nah di situ akan muncul persepsi negatif terhadap bahasa dan sehingga dia enggan untuk mempelajari bahasa itu, dan akan muncul kalimat dari mulut dari si anak tersebut, aduh malas lah bahasa ini, payah atau gimana gitu. Nah, pertimbangannya dalam memilih media tersebut adalah yang pertama interest. Interest ini yang paling utama. Anak sukanya apa, ikuti saja, difasilitasi gitu loh. Kemudian level bahasanya, seperti tadi saya bilang kan ada buku untuk bayi, ada buku yang anak yang mulai belajar 1 kata 2 kata. Jangan dikasih kalimat yang panjang, nanti dia akan boring sendiri. Akan menjadi beban bagi dia mempelajari bahasa kayak gitu loh. Kan kemudian source availability, ada nggak sih di tempat kita? Kalau nggak ada ya jangan dipaksakan, gunakan yang ada saja, gunakan yang kita bisa saja gitu loh. Kemudian efektivitasnya, efektif nggak? Kalau anaknya kinestetik atau kalau anaknya audio, apa yang bagus? Anaknya visual, apa yang bagus? Nah, kita pikirkan itu. Terus konten. Nah, terkadang ada persepsi orang tua ini, nanti anak saya kalau diajarkan bahasa Inggris dari dini, dia ketinggalan dong pelajaran agama atau ketinggalan dong mempelajari anggaplah dia lagi ada program hafiz Quran atau segala macam, tidak ya. Jadi saya pribadi men-setting konten si Alfa ini masih beriringan gitu. Jadi belajar bahasa Inggris tapi kontennya konten religius. Nah, gitu loh. Mungkin ya seperti yang Ibu kita disampaikan bahwa kita bisa pilih contohnya Hana, Omar and Hana, dan juga cerita Nabi atau apa yang kita suka, dan kita bisa atur sendiri kontennya kayak gitu loh. Itu bagusnya kalau kita mengajarkan sendiri anak kita di rumah. Nah, bagi orang tua yang berkarir bukan yang nggak bisa kayak gitu loh. Bisa memilih kursus-kursus atau guru-guru yang bisa diajak kerja sama kayak gitu. Oke, next Mbak Kiki. Bu Kiki. Yap. Nah, ini cuma sekilas saja, saya nggak akan bahas dalam yang ini, hanya untuk memberikan gambaran bahwa terkadang ada orang tua yang ekspektasinya terhadap anak terlalu tinggi. Nah, sebenarnya hal itu yang menyebabkan kenapa kita terkadang sudah ngedown kayak gitu loh. Kok anak saya nggak bisa pintar bahasa Inggris kayak anak kamu, kok anak saya nggak bisa pintar-pintar bahasa Inggris kayak anak tetangga kayak gitu loh. Karena ekspektasi nggak bisa disama-samakan gitu loh. Jadi cara kita biar tetap termotivasi adalah bahkan menurut proses penyerapan bahasa ini, ketika anak hanya mengucapkan, ini bahasa pertama ya, saya bahas pertama. Nah, bahkan ketika anak hanya mengucapkan a, i, or baba, bibi, itu sudah merupakan bagian penyerapan bahasa. Apresiasi hal yang sekecil-kecil itu gitu loh. Sehingga kita akan tetap terus termotivasi. Nah, jangan hanya mengharapkan anak udah belajar 3 bulan nih, tapi kok nggak bisa kasih tahu cerita dalam bahasa Inggris, jangan sampai sebegitu. Jadi kita akan dalam sendiri dan anak juga akan ngedang. Nah, coba yang berikutnya Bu Vicky. Nah, ini second language, penyerapan bahasa kedua. Penyerapan bahasa kedua bahkan di tahap awalnya anak hanya akan silent saja, nggak akan memproduksi kata. Nah, jadi ketika belajar bahasa Inggris, contohnya nih anak sudah kita kasih masukan kosakata baru selama sebulan atau beberapa minggu atau cukup lama, tapi kita belum melihat dia mengucapkan kata tersebut, jangan langsung ngejudge anak kita nggak akan bisa, atau jangan langsung ngejudge bahasa Inggris itu susah. Jadi bahkan di tahap awal anak itu hanya akan mendengar, tapi otaknya akan terus bekerja merespon kayak gitu loh. Biarkan tahap itu berjalan, biarkan prosesnya berlangsung, dan tunggu suatu saat pasti akan terucap kayak gitu loh. Selama proses itu jangan dihentikan. Nah, next. Nah, yang saya jelaskan tadi kenapa ada proses penyerapan bahasa pertama, bahasa kedua. Nah, itu biasanya terjadi di anak yang menggunakan metode sequential. Seperti si Alfa ini dia lebih cenderung menggunakan sequential, di mana dia mempelajari bahasa Inggris itu bahasa pertama dulu, kemudian bahasa kedua. Nah, pilihan bagi orang tua lain juga bisa, mungkin dia ingin menggunakan bahasa pertama, bahasa kedua, atau bahasa ketiga sekali jalan dari awal. Ketika anak mulai bicara atau ketika dia masih bayi sudah diintroduce 2 atau 3 bahasa sekali jalan, tidak masalah. Tapi kita perlu rasional di sini, efeknya akan berbeda-beda. Ya balik lagi tergantung konteks, tergantung kasus masing-masing. Nah, dalam memilih antara sequential dan simultaneous ini ada banyak pertimbangan.
Contohnya apa sih? Contohnya nih contohnya ada orang tua yang takut nanti kalau saya ajarkan langsung sekali 3 nanti dia bingung atau bagaimana. Atau kalau saya sih pribadi dulu kenapa si Alfanya belajar kayak gitu karena saya suka ketika anak itu sudah bisa memproduksi ekspresi khusus dari bulenya yang bahkan saya sendiri terkadang nggak bisa, dan dia bahasanya lebih enak kayak intonasinya orang native speaker. Saya suka, saya pengen nyari itunya kayak gitu loh. Tapi bukan berarti yang simultaneous nggak bisa, tapi ya mungkin ya waktunya akan berbeda-beda kayak gitu loh. Jadi Lebih ekspresif ya Mbak Fira ya. Ekspektasi orang tua akan berbeda-beda. Nah jadi nggak ada yang salah dengan pilihan ini. Nah mungkin bagi saya untuk anak saya yang kedua karena abangnya sudah terekspos 2 bahasa, bisa jadi saya menggunakan simultaneous kayak gitu. Jadi bahkan anak yang berbeda dari orang tua yang sama, approach-nya berbeda, konteksnya berbeda. Jadi nggak bisa kita samakan antara anak ibu satu dengan anak ibu yang satu lagi, jangan nggak bisa disamakan prosesnya kayak gitu. Nice. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, every bilingual journey is unique, never make comparison. Jangan dibanding-bandingkan gitu loh. Kita berjalan di proses kita masing-masing. Nah, karena masing-masing kita punya motivasi yang berbeda, pendekatan yang berbeda-beda, konteks berbeda, kemampuan anak akan berbeda-beda. Kan ada anak yang pintar matematika, ada anak yang pintarnya justru kinestetik. Ya kan berbeda-beda. Kita nggak bisa pukul rata. Nah, pasti hasilnya juga akan sama. Tapi yang perlu digarisbawahi dan tekankan adalah ini bukannya impossible, it is possible untuk semua kita mengajar atau mendidik anak kita menjadi bilingual. Next, Mbak Kiki. Oke. Nah, challenge. Nah, ini nih bagian yang terkadang orang tuanya jadi ada banyak challenge. Aku pengen give up deh, kayak gitu loh. Yang pertama, language balance. Orang tua pasti ekspektasinya menginginkan keseimbangan antara 2 atau 3 atau bahkan karena menurut teorinya anak bisa menguasai sampai 7 bahasa di masa early childhood-nya. Jadi mereka menginginkan keseimbangan. Tapi kita harus tahu bahwa untuk persis sama tidak akan mungkin, tapi untuk saling meng-catch satu sama lain itu bisa. Caranya bagaimana? Ya expose, berikan exposure di-expose anak itu dengan porsi yang sama kayak gitu loh, dengan intensitas yang sama. Nah kemudian ada kekhawatiran dengan pencapaian akademis. Nanti anak aku kalau bilingual, anak saya bilingual nanti dia nggak bisa ikut pelajaran di sekolah, gimana dong? Khawatir ya. Tetap bisa, seperti yang dijelaskan Ibu Kiki di awal, bahwa justru dengan mengekspos anak kita ke dunia bilingual sejak dini, mereka sudah terbiasa untuk menganalisa. Saya perhatikan sendiri di anak saya, kemampuan analisanya cukup tinggi, kemampuan beradaptasinya cukup tinggi. Jadi itu merupakan kayak stimulasi. Jadi otak anak ketika dia masih kecil udah terbiasa dengan menganalisa, membandingkan, saling menghubungkan kayak gitu loh. Jadi akan berpengaruh ke nilai ke pencapaian akademis, bukan malah menjatuhkan, tapi itu mensupport ke akademisnya kayak gitu loh. Ada juga teman yang tanya, gimana sih biar tetap termotivasi? Kadang-kadang saya sudah ngedown, udah mau give up gitu loh. Jadi seperti yang saya bilang tadi, rasional dalam menetapkan standar ekspektasi dan juga fleksibel. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Setiap hal-hal kecil yang dicapai anak, setiap hal-hal kecil yang kita lalui diapresiasi gitu loh. Nah, kadang dengan begitu kita tetap keep motivated. Nah, terus cari-cari terus inspirasi baru, teman-teman penyemangat. Kayak Socratalk ini kan suatu media, suatu tempat yang memang memberikan kesempatan untuk kita saling bersilaturahmi, saling terkoneksi, saling menguatkan. Nah, terima kasih sekali ya Pak Dimar. Ini luar biasa. Terima kasih juga. Kemudian ada social interaction. Takut anak nggak bisa sosialisasi nih dengan orang lain. Atau kalau kasusnya saya, anak saya bahasa Inggris, teman-temannya kan bahasa Indonesia. Awal-awal anak akan mengalami proses adaptasi. Nah, di situ tips saya adalah awal-awal seolah-olah kadang ada lingkungan yang cenderung menunjukkan kesan tidak menerima atau si anak tidak bisa masuk ke dunia anak lain atau dunia sosial yang berbahasa Indonesia karena bahasanya berbeda sama sekali. Nah, di situ
saya terus menemani anak saya ketika bermain, kemanapun dia main, saya ikut. Jadi walaupun dia main sepeda, saya juga ikut kayak gitu sampai sebegitu. Jadi saya mengamati betul proses yang dia lewati. Nah, di social interaction, untuk interaksi sosial ini challenge-nya cukup menantang karena cenderung terkadang bagi sebagian kecil orang ada yang cenderung mengarah ke bully, ada yang cenderung mengarah ke suatu hal negatif yang akibat negatifnya ke psikologis anak agak cukup serius. Nah, jadi mungkin ini areanya Ibu Kiki ya. Saya yang inklusif, saya tidak, cuman saya aware dengan hal itu. Jadi tetap awal saya ikuti sampai saya rasa anak saya bisa dilepas. Nah, ketika dia oke, udah fit satu sama lain, ya udah biarkan saja. Nah, maka yang unik di situ akan kita lihat adalah anak saya yang bahasa Inggris akan mentransfer bahasanya ke anak yang berbahasa Indonesia, anak yang berbahasa Indonesia akan menyerap, saling menyerap bahasa. Itu bagusnya. Mungkin bagi ibu-ibu yang anaknya masih berbahasa Indonesia, salah satu caranya ya berteman dengan anak yang berbahasa Inggris atau disuruh sering-sering bicara dengan orang yang berbahasa Inggris juga satu input yang bagus. Nah, kemudian ada ketakutan orang tua bahwa nanti kayak gimana anak bisa baca dua bahasa yang sama sekali berbeda. Contohnya Inggris dengan Indonesia kan beda ya cara membacanya. Kemudian saya sudah membuktikan sendiri si Alfa belajar bahasanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi pas membaca dia bisa sih membaca kata dalam bahasa Inggris, dan saya juga udah ajarkan dia baca Iqra. Nah, tulisan Arab di Iqra dengan bahasa Inggris kan totally berbeda. Hurufnya juga sudah berbeda, tapi tidak menghalang sama sekali, nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Nah, karena otak anak itu sesuatu yang luar biasa, ya anugerah yang luar biasa, memang sangat-sangat fleksibel. Kalau terus biasa, maka dia akan semakin bagus. Tetapi ketika kita udah lepas aja, biarkan dia kembang sendiri, nah justru di situ kita sebenarnya membuang kesempatan yang kita punya, membuang hal berharga yang kita punya, begitu loh. Kemudian masalah menulis dalam 2 atau 3 atau berapa bahasa pun. Nah, ketika anak sudah bisa mendengar, berbicara, dan membaca dalam beberapa bahasa, maka ketika dia menulis, input yang ada di pengetahuan awalnya itu yang akan dia tuangkan. Nah, biasanya anak yang mengetahui lebih dari 2 atau lebih bahasa akan lebih kreatif, akan lebih pay attention ke hal-hal kecil, contohnya penggunaan S untuk orang ketiga itu mereka lebih aware karena udah terbiasa dari awal ya begitu gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi apa challenge atau tantangan yang ibu-ibu khawatirkan atau yang mungkin ditemui yang rasanya kok nggak masih belum ketemu ya solusinya. Oke, nanti di sesi Q&A di akhir. Oke, next Ibu Kiki. Nah, itu tadi yang saya jelaskan bahwa dalam interaksi sosialnya ada cukup kompleks ya tantangan yang ditemui. Nah, salah satunya adalah terkadang ada kayak kebudayaan tertentu di negara kita, seperti kebudayaan di daerah kami ada karena kita tinggal di keluarga besar, terkadang neneknya nggak suka kalau diajarinnya hanya bahasa Inggris Indonesia saja gitu loh. Dia pengennya begini-begini. Oh, neneknya, tantenya pengennya begini-begini. Ada banyak sekali seperti seolah-olah banyak sekali orang yang menetapkan standar terhadap hidup kita gitu loh. Tips saya yang sudah menjalani, saya juga menghadapi hal yang sama. Pada awalnya, banyak sekali orang yang kontra dari keluarga besar, dari orang sekitar. Kok anak yang bahasa Inggris diajarin, nanti bagaimana, wah, kayak gitu. Biasa ya, kalau ibu-ibu paham sekali dengan hal yang beginian. Nah, di situ banyak kita harus komen ya. di situ kita harus menunjukkan komitmen kita dengan suami. Ini anak, ini keluarga kita akan berlayar di sampannya kita. Ini ilmu pernikahan ya. Kan akan berlayar dengan prinsipnya kita. Biarkan saja kita berproses. Nah, nanti biasanya orang akan meragukan, akan memberikan masukan-masukan yang meragukan itu di awal ketika kita mulai melangkah. Terkadang kita justru stop karena itu. Nah, ketika kita sudah menjalani dan orang menengok hasilnya, orang justru akan bertanya-tanya, kayak gimana sih? Nah, justru kayak gitu kan. Jadi kita bisa bahwa
biarkan berproses, biarkan kita melewatinya dulu, nanti baru kita lihat hasilnya kayak gitu loh. Oke. Next. Nah, ada teman yang mengatakan saya nggak bisa sama suami sama sekali nggak bisa bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa yang lain kayak gitu. Saya hanya bisa bahasa Indonesia. Bisa nggak sih anak saya menguasai bahasa asing? Saya jawabnya bisa. Nah, jadi tapi ada proses yang dilewati, ada step yang kita harus ikuti. Yang pertama saya tuliskan di sini kayak starting point. Starting point kita membangun fondasi. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, tapi harus ingat informasi dari sumber yang teruji, ya, dari informasi yang akurat. Karena banyak informasi di tengah-tengah masyarakat yang itu tadi, yang misleading. Ada yang mengatakan akan speech delay, ada yang begini, ada yang begini. Kita harus dari sumber yang benar-benar sudah teruji. Kemudian membuat planning. Kita diskusi dengan suami, buat kesepakatan atau kita komunikasikan dengan orang keluarga besar bahwa anak saya nanti akan saya jadikan anak bilingual, mulai poinnya adalah tanggal segini atau sejak dia baru lahir atau sejak kapan, itu hasil kesepakatan ibu-ibu dengan bapak-bapak, ya, dengan keluarga juga gitu loh. Nah, kemudian make it happen, kita eksekusi rencana tadi, kita jalankan prosesnya. Nah, tadi saya bilang kan rasional dalam berekspektasi. Kemudian ketika kita ingin anak kita menjadi bilingual, mau nggak mau kita sebagai orang tua akan menjadi coachnya, akan menjadi pelatihnya. Nah, bagi yang nggak bisa sama sekali bahasa asing, kayak gimana? Ya, di situ kita akan sama-sama belajar dengan anak kita. It will be easy. Senang aja. Jadi, ketika anak masih belajarnya ABC atau belajarnya phonic, kita ikutan belajar di situ. Kita akan ikut membangun. Jadi, dua benefit yang kita dapatkan sekali jalan. Ibu atau orang tuanya sekalian belajar, anaknya juga belajar. Satu hal yang positif sih saya rasa. Nah, terus fleksibel. Nah, terkadang ada saat-saat kita menemukan tantangan di mana kita harus menyesuaikan ulang target kita, menyesuaikan ulang planning kita. Contohnya kita sekarang di Indonesia aja, rupa-rupanya nanti ada tawaran kerja di Jepang atau di mana, atau di Inggris atau di Aussie kayak gitu loh. Kan tiba-tiba anak harus belajar dong bahasa mereka. Nah, kita harus adjust di situ, fleksibel di situ kayak gitu loh. Bukan berarti kita buat planning di awal terus itu aja yang terus-terusan kita ikuti, tidak. Fleksibel, tengok prosesnya. Ketika kita lihat anak nggak bisa catch up, anak nggak bisa mengikuti proses, ya kita turunkan standarnya, kita ulang lagi planningnya begitu. Bahkan saya sampai hari ini juga masih begitu. Solve the challenge. Nah, challenge tadi yang banyak itu ya kita harus mencari support system. Nah, cari teman-teman seperti yang dibilang Ibu Kiki tadi, cari komunitas, cari support, cari dari orang sekitarnya. Nah, saya di sini karena saya juga sudah menjalani prosesnya dan saya juga sedikit memiliki ilmu bilingual, saya juga mau mensupport teman-teman, kita juga saling berbagi, nanti bagi yang juga memulai journey, nanti kita bisa saling sharing, oh ada ini. Nah, jadi biasanya saya kalau sharing di Instagram saya, Elvira Wahyuni, nah nanti saya akan bagi apa yang sudah saya lalui, tips-tipsnya, bagaimana-bagaimananya, apa biasanya yang Alfa lakukan, kegiatan-kegiatannya biasanya saya sharingnya di Alfa dan Gwen. Tapi kalau yang membutuhkan penjelasan dari sisi linguisnya, dari segi ilmu bahasanya, biasanya saya akan ulasnya di Instagram saya. Nah, kemudian next Ibu Kiki. Oke. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang masih bertanya, should I give up? Udah harus nyerah, aku udah mau nyerah loh, udah nggak sanggup. Nah, jadi pertanyaannya, jangan nyerah dulu, lewati dulu prosesnya, cari lagi solusi yang lain. Kita ada banyak, kita bisa bersama-sama. Jadi yang bilingual itu nggak kita sendiri dan bukan kita satu-satunya di dunia gitu. Sudah banyak peneliti, sudah banyak orang sudah membuktikan. Jadi kita bisa bersama-sama, bisa saling backup untuk mencapai target ekspektasi kita masing-masing. Nah, gitu. Terima kasih Bu Ibu. Nah, jadi untuk sementara ini itu yang bisa saya share. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa cerita-cerita lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Nanti kita ketemu di sesi Q&A. Oke, thank you. Silakan Pak Dimar. Oke, itu Kira. Jadi ternyata
bahkan ketika kita belajar pun banyak orang yang justru meragukan, malah menyerang, bahkan membuli ya. Nah, hal ini sebetulnya saya mau sedikit berbagi. Kebetulan saya kan seorang guru SMA dan juga pelatih English Club di berbagai sekolah, ada 12 tahun. Bahkan anak-anak yang sudah dewasa pun itu menghadapi bulian. Nah, biasanya sederhana sih. Kalau orang ketawa, saya selalu bilang, ngapain kamu malu? Kamu ketawain balik. Kamu bisa 2, dia cuma bisa 1. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk di anak-anak yang mungkin tidak bisa frontal seperti itu, ya tinggal diyakinkan saja kalau dia tidak perlu malu. Nah, mungkin nanti bisa diberikan lebih banyak referensi dari Ibu Kiki. Nah, selanjutnya kita bakal, ini hostnya sekarang Bu Kiki ya. Nah, mungkin bisa di-unmute semua. Nah, ini bakal ada live session untuk pertanyaan. Nah, kita akan memberikan 3 pertanyaan, kemudian nanti bakal dijawab. Tolong disebutkan diarahkan kepada siapa. Nanti silakan langsung dijawab oleh Bu Kiki. Bu Kiki bisa di-unmute semua peserta kita. Ya, oke. Nah, ini tolong kameranya dihidupkan Bu, biar kelihatan kalau lagi angkat tangan atau gimana gitu. Dan ini saya lihat banyak yang masih belum mengaktifkan kamera. Oke. Kita buka pertanyaan pertama, silakan. Oke. Ini oke. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya dulu? Di sini. Oh, ini silakan angkat tangan Bu, biar saya unmute di sini. Silakan angkat tangan buat yang ingin bertanya. Oke. Pertanyaan pertama dari siapa ya Bu? Ada Lili Octavia. Oke, silakan Bu Lili. Ya, di unmute Bu, di sana Bu. Ya, silakan Bu. Oke, sorry. Oke, selamat sore Miss Elvina dan Miss Kiki. Nama saya Okta. Di sini saya mau bertanya, misalnya kalau di rumah kita sudah committed, misal anak dari mulai start of his childhood, kita udah ajarin buat speak bilingual sampai preschool. But let's say ketika dia harus join kindergarten atau elementary school, di tempat kita itu kita nggak bisa nemu sekolah yang kurikulumnya pakai bilingual, atau bahkan misalnya di daerah yang benar-benar remote kita bisanya cuma nemu sekolah yang biasa aja, di mana in a daily basis mereka conducted in majority language, dalam hal ini bahasa Indonesia. Nah, itu bagaimana cara kita, pertama bagaimana cara kita sebagai orang tua obstacle masalah tadi, terus untuk di lingkungan dia pakai bahasa, terus dari pelajarannya subjeknya juga conducted in bahasa, itu ada kendala atau mungkin apa ya, mungkin anak kita bakal lebih susah nangkap nggak sih dibanding sama teman-temannya yang emang everyday mereka bicara dengan bahasa Indonesia. Itu aja. Terima kasih Mas Damar. Ya, sama-sama. Oke, Bu Elvira, silakan Bu. Iya,
itu lebih kurang seperti kasus saya. Sekarang anak saya udah mau masuk usia sekolah. Tahun depan dia akan sekolah. Tapi rencana saya akan memasukkannya yang adanya cuma sekolah yang satu bahasa, anggap bahasa Indonesia, dan atau bagaimana di konteksnya? Anak bahasa Indonesia, anak kita bahasa Inggris, terus dia mau masuk ke sekolah bahasa Indonesia ya, begitu ya? Iya. Begitu ya kali ya? Iya, betul, iya. Ya. Jadi seperti kasus saya, anak saya juga bahasa Inggris. Nah, nanti saya seandainya saya tidak jadi masukkan ke sekolah bilingual, ya pasti ke sekolah yang satu bahasa Indonesia. Sama seperti kasus dia tidak merasakan tekanan batin, tidak merasakan konflik batin di situ, dia tetap merasa berharga, tetap dihargai dan bisa masuk ke lingkungan itu. Yang pertama saya kenalin dulu di rumah dari sejak jangan sampai umpamanya bulan depan udah ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Anak saya begitu kan. Ketika dia umur 2,5 atau 3 dulu, Alpha, you speak 2 languages, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kayak gitu. Anak itu, ketika anak sudah sering terekspos, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, dia bisa membedakan. Oh, ini orang ini lagi bicara bahasa Indonesia nih. Ini orang ini lagi bicara bahasa Inggris gitu. Ketika kita mempersiapkan, ya. Jadi peran orang tua benar-benar perlu di sini, kita membackup anak kita, jangan dilepas begitu, kita kuatkan dia dari segi psikologinya, bahwa kamu akan pelajari 2 bahasa, kalau begini-begini, bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris gitu. Nah, dan diintroduce dia ke bahasa yang baru yang akan dia pelajari. Mulai dari, umpamanya setahun, seperti saya nih, setahun sebelum sekolah, saya sudah ajarkan ini bahasa Indonesia, nanti kamu akan sekolah, teman-teman kamu akan banyak yang pakai bahasa Indonesia. Awal-awal dia bilang, aduh nggak mau saya bahasa Indonesia, payah, kayak gitu loh. Dia bilangnya kayak gitu, it's so difficult, I don't want to speak Indonesia. Tapi nggak bisa. Kita akan masuk ke dunia yang banyak akan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Sekolah akan penuh dengan bahasa Indonesia, kayak gitu ya kan. Subjek bahasa Indonesia, IPA segala macam juga dalam bahasa Indonesia. Nggak mungkin kita lepaskan saja begitu gitu. Jadi kita siapkan dia di rumah, introduce dari sekarang. Caranya agar anak tidak terlalu kaget ketika diintroduce bahasa baru, ya perlahan-lahan. Dari kata-kata, sama kayak step mempelajari bahasa pertama tadi, dan yang surprising-nya, yang akan sesuatu luar biasanya adalah ketika anak sudah lancar bahasa pertama, ini khusus yang menggunakan sistem bahasa pertama, kedua, ketiga ya. Ketika anak sudah oke dalam membentuk kalimat dalam bahasa pertama, bahkan pada tingkat ekspresi spesial, ekspresi khusus, terus kalimatnya yang udah mulai panjang. Nah, ketika dikenalkan bahasa baru, dia nggak mulai lagi dari ini ABC, ini buku, ini enggak, ini tas. Awalnya dia akan udah aktif yang cukup. Jadi lebih saya mengalami sendiri hal itu. Nah, sekarang si Alfa baru beberapa bulan atau 2 bulanan saya masih introduce bahasa Indonesia, dia udah mulai main-main, udah sendiri, bahasanya juga udah mulai cukup, kalimatnya udah mulai cukup lengkap untuk mengungkapkan dalam bahasa yang baru dia pelajari. Gitu. Kalau dari sayanya, gitu dari sayanya. Ya. Halo teman-teman, maaf ya, tadi ada ini kesalahan teknis. Ya, Bu. Jadi saya baru bergabung kembali. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa, Tira? Oh, jadi Bu Lili mempersiapkan anak mengalami kendala ketika dia ingin mempersiapkan anaknya menjadi bilingual, tapi di tempat beliau tidak ada sekolah yang bilingual. Nah, itu seperti apa? Kalau saran Kiki kan dari sekolah Cikal kan konon itu bilingual ya, Bu. Nah, sementara di iya benar sekali. Beberapa tempat sekolah seperti itu tidak ada. Kira-kira solusinya seperti apa ya, Bu? Nah, terima kasih yang bertanya. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, ada banyak sekali support sebenarnya yang ada di sekitar kita. Justru saya mau cerita
pengalaman dari orang tua. Bisa menerangkan saya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi ada orang tua yang di Cikal ini, karena Cikal kan basicnya itu justru TKA, TKB, PAUD itu bahasa Indonesia, sedangkan SD baru kita mulai ngajarin anak yang full bahasa Inggris. Jadi ada orang tua sendiri yang sengaja daftarin anaknya ke Cikal justru biar pemerolehan bahasa Indonesia dapat. Nah, jadi yang mau saya highlight di sini adalah sebenarnya di rumah pun kalau mau disupport bahasa Inggris itu gede sekali. Dengan catatan orang tua mau berbicara. Jadi support sistemnya dari orang tua. Pertama lihat dulu authentic resources-nya seperti YouTube, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian Ana di-probing dengan hal-hal lain. Contoh, kalau di sekolah, mungkin bisa ibu-ibu ambil teknik ini di rumah ya. Misalnya pergi ke pasar aja. Atau kemana ya, tempat wisata A misalnya. Nah, di tempat wisata A, seperti yang kami lakukan, saya langsung aja cerita pengalaman saya ya, biar lebih clear. Misalnya kami pernah field trip ke Cimory. Nah, Cimory itu kan kayak peternakan. Nah, nggak cukup di situ. Kita pulang nggak sampai di situ. Anak-anak kita gali lagi, kita kasih probing question-nya, art and craft-nya, semua mendukung dengan pengalaman si anak tadi waktu field trip. Nah, mereka misalnya, contoh alat sederhana, misalnya ada piringan dari piringan kertas atau plastik, langsung dibuat seperti gambar cow, misalnya gambar sapi, gitu. Tapi saat membuat itu, si anak-anak menceritakan step by step-nya dengan menggunakan bahasa Inggris atau targeted language, bisa juga dengan bahasa Indonesia. Dan jangan pernah ragu jika anak-anak bisa mix language-nya. Jadi, kadang misalnya dia cerita, yesterday aku tuh pergi ke Cimory, I see cows atau apa gitu, terus dia lanjut lagi ceritanya. Jadi what I want to say is never give up to stimulate your kids with language, with targeted language. Jadi karena sekolah itu sebenarnya cuman kayak berapa persen sih kehadiran eksistensinya sekolah untuk si anak, yang benar-benar pengaruh itu justru di rumah loh. Jadi pilihannya ada di ibu bapak, mau stimulasi anak itu kayak gimana tuh. Tapi so far art and craft selalu jadi andalan kami, karena waktu art and craft itulah kita waktu kegiatan hands on learning itu justru anak-anak itu learning language by doing, jadi otomatis mereka akan lebih ingat gitu. Oke. Rasanya penjelasan dari Bu Elvira sama Bu Kiki sudah Bisa saya lengkap ya. tambahkan sedikit? Oh ya, silakan Bu. Oh iya, silakan. Lagi. Silakan Bu Jadi Fira. yang satu lagi yang saya lupa sampaikan tadi adalah komunikasikan dengan anggap wali kelasnya atau kepala sekolahnya atau siapa yang bertanggung jawab komunikasi. Pak, nanti anak saya ini dominannya bahasa Inggris. Nanti saya mohon pay attention, jangan sampai dia dibully sama teman-temannya. Tapi biasanya sih kasus bully ini muncul dari anak-anak tertentu saja, nggak semua anak. Pada umumnya 80% atau 90% anak yang saya temui, semua anak akan suka ketika anak kita pintar ngomong bahasa asing kayak gitu loh. Saya sendiri sudah mengalami, saya kadang-kadang ngerasa kayak jadi artis begitu, anak-anak pada dekat gitu. gitu. Efeknya positif kok. Cuma dikomunikasikan terus dikontrol. Jangan sampai kita lepas miss ya, Bu. kayak gitu loh. Rupanya anak sudah dibully atau bagaimana, jangan sampai kayak gitu. Oh iya. Saya mau nambahkan lagi ya. Kebetulan begitu ada informasi ya, jump in my head. Jadi kalau di Cikal itu setiap anak itu punya personalized learning goal mereka sendiri. Jadi tiap anak itu punya rencana belajar yang ke depan dalam selama 1 tahun. Yang tentu saja setiap term akan kami evaluasi. Misalnya, terutama anak yang udah bisa ngomong itu bisa diajak diskusi loh. Jangan kita ambil keputusan mereka untuk mereka tanpa melibatkan anak-anak. Itu kayaknya salah besar sih ya. Terutama waktu anak-anak udah bisa mikir dan udah bisa menyampaikan apa yang mereka mau gitu. Jadi biasanya di Cikal kita akan komunikasikan dengan anak. Tentu saja ngomong sama anak TK itu butuh kesabaran tingkat tinggi sama harus banyak banget probing questions-nya. Misal, kamu mau jago apa nanti setahun ke depan? Aku mau jago ngomong bahasa Inggris kayak si A, misalnya. Aku mau jago ngomong bahasa Inggris kayak Alfa. Oh oke, kamu mau jago bahasa Inggris. Nah, kita tulis. Kira-kira Bu Guru bisa bantu apa biar kamu jago bahasa Inggris?
aku mau baca buku deh, nanti bukunya aku ceritain lagi ke Bu Guru. Oh boleh, kamu mau nggak ceritain ke teman-teman juga bukunya udah kamu baca? Boleh, aku mau. Nah, itu adalah peran kami sebagai guru. Jadi kami sendiri yang nanya ke mereka mau dibantu apa gitu. Terus kalau kamu sendiri, bagaimana cara kamu bantu diri sendiri biar kamu tuh jago bahasa Inggris? Aku akan baca buku, aku akan tulis jurnal. Nah, mereka juga akan menjawab. Nah, orang tua memonitor tuh. Makanya kita sebelum memulai pembelajaran ada parents meeting. Bu, anak ibu tuh pengen jago bahasa Inggris loh. Nah, di sekolah kami bantunya begini. Ibu di rumah bantunya begini ya. Pastikan dia baca buku ini ya. Ibu lihat ya dia tulis jurnal apa enggak. Nah, gitu. Jadi ada koordinasi parents dan guru. Oke. Begitu. Satu lagi boleh nggak? Ini kayaknya udah ada yang mau bertanya lagi. Oh, udah dia mau tanya. Oke. Oke. Enggak, mungkin informasinya lebih ini praktikal. Ya, lanjut. Silakan bagi Ya, Bapak Ibu silakan. yang mau bertanya, itu bisa ditekan tombol raising hand ada Iya. atau silakan Unmute. secara manual saja. Mas, boleh bertanya nggak? Ini Silakan. dengan siapa tadi? Suaranya? Iya. Nama saya Erla, mohon maaf saya belum bisa nunjukin video karena belum pakai kerudung. Oh iya, maaf. Waduh, ternyata di sini saya sendiri ya laki-laki ya ampun. Dari tadi Bapak Ibu ya, Pak Dimar. Padahal di pendaftaran ada sekitar 4 orang. Oke, silakan Bu Erla, Oke. silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Kiki dan Mbak Vira atas sharing-sharing ilmunya, sangat bermanfaat, sangat mencerahkan saya. Sama-sama. Jadi saya ada pertanyaan, mungkin lebih relate ke Mbak Vira ya, pengalaman terkait dengan mengajarkan Alfa membaca. Tadi kan Alfa katanya sudah mulai diajarkan membaca ya Mbak. Kalau anak saya ini kan usianya baru, ya mungkin udah 3,5, tapi saya belum mulai ajarin membaca. Jadi memang pas dari kecilnya itu udah alfabet kan pasti udah lebih cepet ya, lebih dulu bisa. Tapi sampai sekarang belum saya ajarin membaca karena dia kayaknya minat buat mengejanya masih belum gitu. Dia malah lebih sukanya berhitung. Jadi itu dulu yang saya ajarin. Nah, kalau strateginya Mbak Vira dalam mengajarkan Alfa membaca itu gimana Mbak? Karena kan harus dua-duanya ya, diajarin yang bahasa Inggrisnya juga, bahasa Indonesianya juga gitu. Kalau saya mau ngajarin bahasa Inggrisnya dulu, nanti kalau giliran dia sekolah, dia kan bacanya harus bahasa Indonesia nih, misalkan nggak di sekolah yang bilingual, saya takutnya dia jadi bingung gitu kan, karena antara A dan A itu kan beda gitu, B dan D itu kan beda. Nah, itu gimana Mbak awal-awalnya cara untuk mulai ngajarin Alfa membaca gitu? Oke. Silakan Bu Itu Elvira. aja. Sejauh ya. Terima kasih Mbak Erla. Pertanyaannya bagus sekali masalah membaca. Nah, si Alfa, jadi begini, yang pertama kita lihat dulu dari segi anaknya. Waktu dulu saya mengajarkan Alfa mulai membaca, dia sudah menunjukkan minat. Contohnya ketika dia nengok box yang besar, ada bacaan besar, Mami, what's that? Nah, terus kita spelling kan, ini namanya ini. Contohnya ini shoes. Nah, ini S. Kan dia udah tahu alfabet tuh dari nyanyi-nyanyian YouTube. S, H, itu kan versi mengeja bahasa Inggris. Nah, saya sih sebenarnya kalau dengan anak prinsipnya kamu belajar ini, saya push nggak kayak gitu. Munculkan minat dulu. Ketika dia sudah menunjukkan, Mami, how to spell this? Mami, how to do this? Nah, baru kita masuk dengan ini. Jadi dia pun udah ready menerima, dan kita pun ketika mengajarkannya nggak mengajar sih sebenarnya. Lebih kayak menggurui kerasa, ya? kita lewati kayak gitu, lebih kayak gitu aja. Nah, jadi si Alfa ini sejauh ini ya saya udah ajarkan baca Iqra, sudah ajarkan spelling. Bahasa Indonesia masih sedikit, bahasa Inggris dia sudah banyak men-spell. Nah, dia sama sekali nggak ngerasa belajar. Yang dia bilang belajar itu adalah ketika dia mengetik atau menulis sesuatu di kertas. Karena saya suka tanya, Mami, what are you doing? I'm studying, don't disturb please. Jadi itu yang dia label sebagai belajar itu gitu loh. Dia nggak ngerasa belajar, padahal aku udah ajarkan banyak hal kayak gitu loh. Nggak ngerasa dia diajarin, nah kayak gitu loh. Jadi kuncinya di sini kita make it fun. Bangun dulu interest dari anaknya. Ketika dia, contohnya nih kita jalan-jalan di mall, awali dari huruf atau bacaan-bacaan yang hurufnya besar-besar, yang ada
Contohnya yang di mall atau yang pamflet yang besar-besar, yang menarik bagi dia, yang warna-warni kayak gitu loh. Saya juga ada kan mainan-mainan, kita belikan mainan Pakai ini Mbak Vira, flashcard. Ya, ya flashcard. flashcard bisa juga mainan huruf A B C D yang nyata yang nggak dari YouTube. Nah, jadi kita ajarkan kalau kita susun ini menjadi ini bacanya jadi ini. Nah, kalau alfa namanya kayak gimana sih spellingnya? A L F A kayak gitu. Jadi mulai dari yang dekat banget dengan dia nama, apa yang sering dia lihat, mainannya kayak gimana spellingnya, lebih begitu kalau saya trik tips menghadapi anak saya kayak gitu loh. Ya. Nah, Terus mungkin langsung ini bahasa Indonesia sama bahasa Inggris atau bahasa Inggris dulu Mbak diajarin bacanya? Awal-awal dia masih belajar. Yang pertama dia belajar bahasa Inggris dulu waktu sebelum balik ke setahun yang lewat dia udah mulai intro ke waktu itu umurnya 3,5 karena sekarang dia 4,5. Dia udah mulai masuk ke membaca bahasa Inggris, tapi tidak membaca buku yang bagaimana masih spelling huruf-huruf yang besar yang dia temui di kardus atau di mana. Nah terus sekarang bahasa Indonesianya saya ajarin kayak gini. Bahasa Indonesia kan ada buku karena kebetulan dedinya ngajar di sekolah, saya tolong dong materi untuk spelling Indonesia kayak gitu. Nanti Mbak Erla bisa browsing kali di internet, dia ada buku yang bisa kita akses mengeja anak untuk bahasa Indonesia yang tahap awal. Nah, introduce satu-satu. Ketika dia udah mulai oke, lanjut ke tahap berikutnya. Ada cukup smooth kok dia membawa kita kayak gitu loh. Dalam memahami cara membaca bahasa Indonesia. Nah, jadi yang penting ditekankan adalah ketika mempelajari cara membaca yang berbeda. Contohnya ini Inggris, ini Indonesia. Nah, sekarang ketika awal belajar saya biasanya bilang kan, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Jadi dia tahu ini pola belajar bahasa Indonesia. Kalau belajar Inggris, now you're learning English. Nah, ini Inggris kayak gitu. Jadi konteksnya masih enggak akan meminimalisir mencampur konsep dia begitu loh. Oke, berarti perlu sekali ditekankan. Oke, sekarang berpikir dengan konsep bahasa Indonesia, think in the concept of English. Mungkin seperti itu dari penjelasannya ya. Kak Dimar mau menambahkan sedikit. Itu kalau di PAUD atau TKA itu di PAUD sekitar umur 3-4 tahun lah. Nah, biasanya kalau di Cikal itu anak-anak selalu distimulasi pakai gambar. Jadi flashcard-nya benar-benar flashcard yang dibuat sendiri, tidak mesti flashcard yang benar-benar satu set yang dibeli gitu. Biasanya akan dimulai dengan si anak mengurutkan rutinitas dia setiap hari. Misalnya, satu flashcard itu bangun tidur, tapi harus ditulis dengan huruf besar di bawahnya yang lumayan besar. Nah, itu bisa dilihat anak-anak pay attention ke gambarnya sekaligus ke kata-kata di bawahnya atau dia hanya menerka dari gambar. Tapi so far itu dijadikan stimulasi. Nah, terus anak-anak arrange dari bangun tidur, terus dia ngapain sampai seharian. Nah, itu dilakukan secara rutin tuh setiap hari. Jadi dari situ dibangun pemahaman dan juga melihat dia sudah tertarik pada pengenalan kata apa belum. Gitu. Terima kasih infonya. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah jam 3.30 dan saya tahu ini mungkin Bapak Ibu anaknya sudah ada yang kelonjotan, udah ada yang minta digendong saya lihat. Oke, jadi kita bakal berikan 2 pertanyaan lagi setelah ini. Kita akan foto bersama. Dan siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan Bu. Oke. Ya, silakan Bu. Di-unmute, Bu. Di-unmute apanya, Bu? Silakan. Mbak Puput. Sore, Bu. Ya, Mbak Elvi sama Mbak Kiki. Saya mau menanyakan, kebetulan tadi di awal kan sudah dijelaskan ya, untuk metode yang dipakai itu salah satunya adalah one person, one language. Kebetulan anak saya masih 10 bulan, dan saya sama suami memang berencana akan mengajarkan bilingual ke anak saya. Cuma yang jadi masalah kan saya dan suami kebetulan LDR, Bu. Jadi kan pasti yang akan intens untuk untuk mengajarkan bilingual itu kan mamahnya nih. Nah,
jadi gini, saya takutnya ketika nanti yang mengajarkan bahasa Indonesia, misalnya saya, dan yang bahasa Inggris juga saya, takutnya nanti kita tuh nggak konsisten gitu. Takutnya nanti dampaknya itu anaknya jadi cenderung mencampurkan bahasa. Jadi kadang Inggris, kadang Indonesia itu kan takut gitu, agak khawatir nantinya apa namanya kosakatanya itu kurang. Nah itu ada tips nggak ya Bu kalau misalnya untuk kondisi-kondisi yang orang tuanya itu LDR gitu loh. Sebenarnya walaupun mungkin ada babysitter atau ada babysitter, cuma kan pasti yang akan intens adalah mamahnya gitu. Ini kasusnya unik. Terima ini, Bu. kasih. Unik sekali. Terima kasih Bu Puput. Silakan. Nah, tadi kan, ya Pak Dimar, tadi kan kita sudah menjelaskan 3 konsep ya, ada 3 metode ya, ada minority language at home, one person, one language, sama Time and place. time and places. Nah, sebenarnya nggak ada metode yang harus fix gitu loh. Jadi, setiap kita pakai satu metode itu mesti ada evaluasi dan refleksi, Bu. Biasanya misalnya sudah apply metode one person, one language selama 3 bulan dan terasa tidak efektif, bisa switch ke metode lain. Karena seperti Bu Fira bilang tadi, unik dan nggak ada yang fix gitu. Jadi yang dievaluasi adalah reaksi anak mungkin kalau anaknya masih 10 bulan. Nah, yang kedua, mungkin metode yang cocok itu bisa time and place atau minority language at home aja, Bu. Jadi, karena Ibu yang lebih lama, lebih intens di rumah, mungkin bisa mencoba metode yang pertama gitu. Minority language at home. Yang kedua, saya rasa walaupun sekarang LDR, komunikasi tetap lancar karena pasti ada video call. Mungkin bisa komunikasikan sama ayahnya untuk setiap video call bahasa Inggris dong, tapi tetap lihat kenyamanan anak ya, jangan dipaksain gitu. Kemudian pun di rumah itu bukan cuma yang kita bisa andalkan, bukan cuma suami dan istri, bisa juga tantenya atau extended family yang lain gitu ya. Seterusnya strategi yang tadi itu yang seperti Bu Fira bilang, jadi di awal harus dikasih tahu ke anak nih, sekarang lagi bahasa Indonesia, sekarang lagi bahasa Inggris. Sama lah kayak kita waktu ngajar, kita selalu harus ada intro. Sekarang lagi pelajaran sains, belajarnya ini. Jadi anak dari awal udah tahu ini mau ngapain. Dia nggak perlu menerka-nerka. Jadi dia tidak perlu menerka-nerka ini lagi harus konsep apa, ini saya harusnya berpikir bagaimana gitu. Jadi dibicarakan saja dengan anak gitu. Seperti konsepnya Bu Fira tadi. Gitu, Bu. Oke, mungkin Mbak Fira mau ditambahin? Ya, kalau dari saya ada banyak pilihan, ada banyak sekali pilihan yang Ibu Puput bisa pilih. Yang pertama ya seperti yang udah dijelaskan Ibu Kiki, mungkin kita gunakan ketika dengan tantenya bahasa Indonesia, ketika dengan kita bahasa Inggris bisa begitu. Nah, atau Ibu sendiri yang mau menghandle segalanya juga bisa. Saya ajarkan Inggris dulu, nanti Indonesia. Seperti saya juga, ya begitu prosesnya. Tidak akan menghalangi. Masalah percampuran bahasa itu wajar. Bahkan anak dalam setiap proses mau diajarin 2 bahasa atau 3 bahasa sekali jalan, atau yang memakai sistem bahasa pertama atau bahasa kedua, bahasa ketiga, tetap akan mencampur bahasa. Jadi menurut penelitiannya akan selalu ada stage atau tahap di mana bahasa itu akan tercampur. Nah, tapi dengan sendirinya ketika otak terus berkembang, bahasa itu akan mulai memisah dan akan mulai memadat otak kita. Jadi begitu prosesnya. Jadi jangan anggap seperti ketika dia memix bahasa sesuatu yang salah. Benar saja. Apalagi early stage itu cenderung akan mixed language dan itu nggak jadi masalah. Itu sangat karena begini, sebenarnya ketika anak memix language, itu adalah cara otaknya bekerja untuk mensupport. Contohnya gini nih, kita udah biasa bahasa Inggris, nanti dia dikenalkan bahasa Indonesia. Ketika dia menemukan kesulitan atau mengungkapkan satu kalimat tapi lupa satu kata di tengah kalimat itu, dia menggunakan otaknya langsung respon secara spontan untuk mensupport kemampuan dia menguasai bahasa baru itu. Biarkan saja, itu cara otak yang bekerja. Code switching ya, Bu. Oke. Bagaimana Bu Puput? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau mau nambah lagi? Sudah. Jadi ya, kalau umpamanya ada percampuran bahasa itu biasa karena memang ada tahapannya, nanti di ujungnya dia akan terpisah seperti itu. Kita terima evaluasi.
Ya, kita terima satu pertanyaan lagi dari Ibu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, mau nanya? Boleh, moderator? Ya, silakan. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Saya Rati. Oke, Bu Rati, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat Mbak Kiki dan Mbak Vira untuk sharingnya berguna banget. Nah, mau nanya nih, kebetulan kalau anak saya udah lebih dari 8 tahun jalan 9 tahun. Jadi memang dari kecil udah bilingual. Nah, mau nanya kira-kira sama Mbak Vira punya strategi nggak kalau masalah yang saya hadapi sekarang adalah anak saya cenderung lebih menyukai satu bahasa, lebih ke bahasa Inggris. Jadi kalau dari kecil dikenalin dua, dari kecil pun sudah cenderung ke bahasa Inggris gitu. Nah, sekarang masalah adalah dia lebih cenderung menyukai bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesianya meskipun sudah berbagai macam metode dicoba, dia tetap cenderung ke bahasa Inggris. Efeknya apa? Jadi efeknya adalah untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dia bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang baik dan benarnya kurang sekali. Nah, mungkin bisa sharing dari Mbak Kiki dan Mbak Vira, siapa tahu ada metode atau strategi khusus, atau memang mungkin udah menjajaki metode itu, maksudnya untuk strategi atau cara-cara yang untuk mengatasi masalah yang seperti itu ke depannya. Gitu. Terima kasih. Oke. Jadi Mbak itu Vera, bahasanya apa tidak atau saya dulu, terserah. Oke, terima kasih Mbak Rati atas pertanyaannya. Saya punya pengalaman dengan satu murid saya di sekolah Cikal. Kebetulan dia kelas 3. Dari kecil sudah exposure 2 bahasa, tapi dia cenderung ke bahasa Inggris, sama persis persoalannya. Nah, konsekuensinya apa? Saat dia mengumpulin data atau membaca satu informasi, dia sulit sekali. Bahkan untuk bahasa Indonesia yang sederhana, dia nggak mampu mendapatkan informasi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, begitu ya. Kemudian sebagai guru, langkah yang kami ambil apa? Setiap kami berbicara dengan dia, ini karena udah SD ya, cenderung harusnya bahasa Inggris nih di sekolah Cikal. Tapi teruntuk dia, terutama untuk anak ini, kami cenderung bicara bahasa Indonesia dan dengan bahasa yang baku. Misalnya, wah hebat sekali, kamu hari ini sudah menyelesaikan ini ya, wah bagus sekali. Boleh tidak paragraf ketiga kamu ceritakan lagi kepada aku, itu isinya apa? Nah, jadi selalu menggunakan kata-kata yang baku. Jadi cenderung di awal-awal dia tuh kayak silly, itu silly, gitu. Karena anaknya itu kayak I don't know, for some kids they feel really cool when they know English. I think I don't know why. Mungkin itu juga karena sekarang itu dunia yang keren atau komersil menurut mereka itu ya emang bahasa Inggris ya. Mungkin juga dengan tontonannya atau apalah hal-hal lain gitu. Jadi balik lagi kami punya personalized learning goal. Personalized learning goal itu yang kami buat per setahun sekali, tapi direvisit every term. Jadi setiap 3 bulan dievaluasi lagi personal goal settingnya mereka. Misalnya dia pengen berbahasa Indonesia yang baik dan baku gitu ya. Per 3 bulan lihat langkah yang dia ambil apa. Karena anak Mbak Rati udah 8 tahun, bisa tanya sendiri. Dan misal tanya anaknya, kamu merasa kewalahan gak sih waktu baca artikel bahasa Indonesia? Capek ya, butuh waktu lama untuk tahu informasinya apa gitu. Probing question dulu, ya Ma capek nih kalau nggak ngerti kayak gini gitu kan. Nah, kira-kira biar cepet kita ngapain ya? Gimana kalau kamu baca buku cerita deh, seminggu 1 aja bukunya, mau nggak gitu. Nah, dia coba untuk bisa transaksi nih karena anaknya udah gede ya, jadi make decision for both of you gitu. Oh bisa, ya udah yuk tulis yuk. Nah, baca buku cerita seminggu sekali. Tapi caranya karena bahasa itu adalah active skill, dia harus ceritakan kembali ke mamanya atau ke papanya gitu. Dia ceritakan kembali. Nah, per 3 bulan lihat lagi, apa masih harus diterapkan itu untuk 3 bulan berikutnya atau justru diubah. Jadi itu salah satu triknya. Yang kedua, mungkin bisa cari sumber-sumber tontonan yang keren tapi berbahasa Indonesia. Karena saya yakin anak-anak yang seperti itu tontonannya udah Inggris semua. YouTube yang dicari juga udah Inggris, game yang dicari chattingnya juga udah dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin bisa
dialokasikan waktu untuk mencari learning sources dalam bahasa Indonesia tapi yang keren menurut mereka. Mungkin bisa ke Gramedia, lalu lihat-lihat buku yang bahasa Indonesia, suruh mereka pilih mana yang cocok dengan selera mereka. Oke. Masalahnya ada feeling cool-nya aja sih. Oke. Thank you. Coba Oke. dari Mbak Fira, silahkan. Ya. Kalau oke, boleh saya tambahkan? Silakan Bu, silakan Bu. Oh, ya kalau dari segi sayanya, saya justru pengen nanya balik sama Mbak Ratih. Kira-kira alasan nggak sukanya kenapa ya Mbak? Alasan nggak sukanya nggak tahu ya, mungkin ya benar yang tadi kata Kiki ya, mungkin karena contoh atau banyak melihat hal yang lebih menariknya di bahasa Inggris gitu. Mungkin ya mungkin kayak gitu sih, lebih ke situ, atau mungkin lebih gampang memahami bahasa Inggris. Malah kalau saya melihatnya kayaknya dia lebih cenderung lebih gampang memahami bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Misalnya kalau nulis, coba ditulis Tony sedang dia dia menulis dari gambar ya, dia merepresentasikan gambar, kemudian ditulis dalam susunan kata-kata. Misalnya anaknya itu sedang mengerjakan PR. Dia nulisnya tidak si Tony sedang mengerjakan PR, si Tony bikin PR gitu misalnya bahasa Inggrisnya. Jadi ya ada hal-hal yang kurang lah di situ, kurang menarik atau kurang bisa memahami lah dia mesti gimana menambahkan susunan katanya di bahasa Indonesia gitu. Ya, Gitu. jadi anak yang Mbak Rati ini nggak suka karena dia ngerasa sulit. Jadi sebenarnya dia terbeban dalam mempelajari bahasa. Terus juga dia kurang menarik bagi dia karena apa-apa juga dilakukan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi tugas kita sebagai orang tua adalah apa ya kira-kira yang bisa membuat dia tertarik dengan bahasa Indonesia. Contohnya apalah, apakah dia suka makanan yang Indonesia atau suka diajak jalan-jalan ke tempat yang memang yang khas Indonesia. Dicari. Kita cari tahu sehingga kita ketemu apa sih sebenarnya yang dia suka. Nah, dari situ nanti dikembang-kembangkan terus minatnya terhadap bahasa Indonesia. Nah, yang pertama. Yang kedua, benar yang dibilang sama Ibu Kiki tadi, inputnya. Ketika kita ekspektasinya adalah setinggi ini untuk bahasa Indonesia, nah jadi masukannya juga setara. Ketika kita pengen mendongkrak bahasa Indonesianya, pasti masukannya intensif dulu di bahasa Indonesia. Nah, justru kalau planning saya agak lebih ekstrim dari yang dibilang Ibu Kiki, bahwa bagi saya ingin menumbuhkan habit dalam keluarga saya, membaca itu tiap hari. Mau dalam, pokoknya saya lagi mengajarkan 2 atau 3 bahasa ya, baca buku setidaknya 1 atau 2 atau 3 buku setiap hari kayak gitu loh. Jadi anggap pagi sebelum ke sekolah atau malam balik dari mana, jadikan rutinitas membaca. Jadi dari situ dia akan naik kemampuan literasinya gitu loh. Nah, terus yang ketiga, ketika kita membimbing anak, coba kita rubah kebiasaan menyuruh dengan memberikan contoh, dengan membuat example gitu loh. Contohnya nih, saya jadi teringat anak-anak kan cenderung kayak gitu. Apa yang kita lakukan, dia akan melakukan dengan cara kita, yang kita tunjukkan. Contohnya ketika kita ingin mengajar anak bayi mandi, ya kita justru ikutan mandi, kan begitu istilahnya. Nah, jadi ketika kita menyuruh dia mempelajari bahasa, kok kayak gini, kamu buatnya kayak gini. Terkadang dia nggak bisa menciptakan caranya sendiri. Nah, ketika kita kasih inspirasi, ini. Nah, ini yang benarnya. Mungkin dari situ dia nanti akan mengembangkan versi dia sendiri perlahan-lahan. Nah, gitu. Jadi lebih cenderung kasih contoh, kasih example. Baru jangan hanya kita sekedar menyuruh begitu loh. Karena dia nggak tahu bagaimananya. Itu dari saya. Mbak Fira, saya coba tambahkan lagi ya. Tiba-tiba terbersit lagi trik-trik yang lain. Silakan. Jadi biasanya cenderung anak-anak yang umur segitu tuh lagi senang-senangnya main game online tuh. Ada Roblox lah, ada game-game banyak games yang mereka juga sambil komunikasi gitu. Nah, menurut saya trik dari orang tua itu bisa diskusikan masalah game itu. Misalnya gini, wah menyenangkan sekali, kamu lagi main game apa? Nah, emang game itu bisa bisa ganti baju gitu ya? Bisa change orangnya ya? Bisa rambutnya bisa diganti-ganti ya? Coba aja, nggak apa-apa. Nah, sebisa mungkin dia mencoba menjawab dalam bahasa Inggris, orang tua tetap konsisten jawab bahasa Indonesia. Itu metodenya. Dan udah banyak sih yang praktekin, seperti wali murid saya juga di sekolah. Jadi
terserah dia mau bilang, oh, mom you sound silly atau apa, pasti dia akan ngomong begitu, tapi orang tuanya tetap kekeh jawab dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tahap yang kedua, misalnya kamu boleh marah-marah tapi dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu nggak bisa marah dalam bahasa Indonesia, so you keep silent. Nah, itu juga bisa. Jadi dimanfaatkan hal-hal yang lain. Yang satu bisa meredam kemarahan, yang kedua juga dia akan berusaha, maybe it sounds silly at first, tapi lama-lama dia akan terbiasa. Atau contohnya yang ketiga, seperti yang saya bilang tadi di strateginya, ngomong ke, kalau dia punya pet, ngomong ke petnya but in bahasa. Because actually mom has a power to make a rule loh, sedikit di rumah. Selain yang tadi kita konsultasi sama anak, when you consult with her, diskusi sama dia, but ada prioritas, ada hak juga orang tua untuk, oke, kamu boleh marah tapi bahasa Indonesia gitu. Ya, sekedar tambah sedikit lagi, kalau dari saya, limitnya segimana kita mempush, limitnya segimana gitu loh. Kan kita tadi berusaha semaksimal mungkin terus respon dalam bahasa Indonesia, tapi lihat kesanggupan anak kita menerima. Ketika dia sudah menunjukkan sinyal benar-benar nggak sanggup menerima, takutnya adalah dia akan memunculkan sikap yang agresif atau bagaimana marah-marah atau bagaimana kayak gitu loh. Jangan sampai hal itu limitnya, itu batasannya. Ya, tapi benar. ketika dia cuma menolak, dia nyaman itu apa enggak. biasa. Sampai ke tingkat maksimal, tapi jangan sampai kita menjatuhkan atau membunuh psikologisnya dia, gitu saja. Benar-benar. Oke, Bapak Ibu. Ya, balik lagi ya. Balik lagi ke kenyamanan anak, ibu-ibu ya. Dievaluasi terus, refleksi, evaluasi is a part of learning process together, both you and your child gitu. So you have to reflect and evaluate. Oke. Bapak Ibu, sekarang sudah jam 3.48 dan pasti Bapak Ibu masih punya banyak pertanyaan, tapi waktu membuat kita tidak bisa untuk menjawabnya di setiap tempat ini. Nanti kita akan memberi rubrik penilaian terhadap pertemuan ini dan kira-kira tindak lanjut seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Ini kan ada dibahas tentang support. Kita nanti juga akan membuat support system, yang mana nanti Bapak Ibu bisa masuk dalam komunitasnya. Nah, sejauh ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau ternyata mempunyai anak bilingual itu sangat berguna sekali untuk jalan-jalan, bahkan juga termasuk dengan perkembangan pola pikir dan juga perkembangan kognitif anak. Nah, yang pasti beberapa orang tua mungkin memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris, beberapa lagi tidak. Tapi ternyata ada caranya, bisa pelan-pelan seperti itu. Nah, tantangan yang mungkin akan sering dialami ya mulai dari dari lingkungan sekitar, kemudian cibiran dari itu akan menjadi bagian dari proses, tapi pada akhirnya ketika anak sudah bagus, itu malah membuat orang menjadi iri dan pengen juga. Kita lihat dari pengalaman Bu Elvira tadi bagaimana orang sekitar pengen juga seperti itu. Ya, harapan kita sederhana, mudah-mudahan nanti Alfa, Gwen, dan anak-anak ibu yang lain bisa meeting di seperti ini dan kita saling seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya dan Muhammad Marjan Dimar berterima kasih sekali untuk kehadiran Bapak Ibu di acara Sokratalk. Yang pasti kita akan terus membuat acara-acara seperti ini. Ini adalah English Talk pertama, nanti bakal ada English Talk yang kedua, mungkin nanti pembahasannya tentang bahasa Inggris untuk umur atau bidang yang lain. Untuk yang pertama ini sederhananya kenapa saya buat, karena saya tahu ibu-ibu sekarang sangat mengalami kesusahan mengajar dengan situasi pandemi di mana harus inilah sedikit dari Sokratalk untuk membantu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah membantu. Saya mewakili teman-teman semua, mewakili pembicara, nggak mewakili kali ya. Saya mewakili Sokratalk. Minta maaf karena memang ini pertama kali saya pakai Zoom di laptop. Sebelumnya kan Sokratalk itu 3 kali menggunakan handphone, ini agak kagok ketika pakai laptop ini. Kedepannya akan lebih baik. Untuk Bu Kiki, terima kasih untuk waktunya, cerita tentang sekolah lokal dan bagaimana perjuangan untuk membangun sekolah inklusi itu betul-betul menginspirasi. Bu Elvira, kita bakal follow nanti Alfa dan Gwen, nanti cerita-ceritanya lagi. Dan Bapak Ibu di follow ya,
Sokrato, Bu Kiki, Elvira dan Afagan. Oke. Saling Akhir, nanti kita akan kirimkan rubriknya di grup. Mohon nanti untuk segera diisi dan dari situ kita akan memformulasikan bagaimana sebagusnya forum dan kita buat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Mohon maaf semua kesalahan dan selamat berjuang dengan pandeminya dan semoga anak-anak bilingual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.